محمد بن علي وعلى بن ميمون ومن جد النساء أحمد عبد الرحمن محمد سجاد سمية وحبيب عمر بن عبد الشافي بن النساء وعلي أبي جمال ورحمة الله بن عبد الرحمن عبد الشافي بن عبد الوهاب ما صاحب النساء الديني ووسائل المنيا حبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ما يرى حبيب علي بن محمد الحبشي وجاء أحمد بن الحبشي عبد الله بن محمد بن أبي شهاب الدين ما يرى حبيب حسن وما يرى حبيب سالم حبيب عبد الله بن الشافعي وما يرى حبيب محمد بن أبي ما يرى محمد بن سالم بن حبيب ويرى علي بن محمد بن سالم بن حبيب ما يرى حبيب أبو بكر بن علي بن مسعود ما يرى حبيب أبو بكر عبد الجليل بن أحمد السباع وإلا أروى أولياء الله من شرك الأرض إلى مغربها وإلى أروى جميع عباد الله الصالحين أجمعين وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم وتلامذتهم أجمعين ومنا إلى أرواح جدتنا وجدتنا وعمنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم بالجنة بكثير من مثوبة من الله حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وأن الله يفتح علينا فتوحا عادة فتوحا مطلق فتوحا مبين ويطول أعمارنا بصحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا مع اللطف والعافية من لا بلاء ولا ضر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillah, kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Terakhir kita sampai di paragraf terakhir ya, 267. Qala al-mu'allifu wa nafa'ana bid-dharain amin. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas keutamaan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah lengkap ya, kita bahas keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan jihad. Lalu kita juga sudah membahas keutamaan berperang jaga malam pada waktu jihad. Kemudian yang terakhir di pertemuan yang lalu kita membahas keutamaan mati syahid. Jadi ini menunjukkan seorang mukmin yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jika dia pulang dalam keadaan hidup dia membawa kebaikan dunia dan akhirat. Jika dia tidak pulang mati dalam peperangan itu, dia juga membawa kebaikan dunia dan akhirat. Jadi tidak ada ruginya. Orang beriman itu tidak pernah rugi. Rasulullah pernah suatu ketika tersenyum sendiri, Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh sahabat, kenapa, apa yang menjadikan kau tersenyum ya Rasulullah? Ajibtu bi amril mukmin, kata Rasulullah. Aku ini heran, takjub dengan perkara yang terjadi pada seorang yang mukmin, seorang yang beriman.
apa yang terjadi? Kalau dia diberi nikmat, bersyukur, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia diberi ujian, bersabar, dia juga dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu tidak pernah mengalami kerugian. Pada hakikatnya kerugian itu milik orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala hal, segala kenikmatan yang mereka miliki bukan sesuatu yang hakiki dan akan segera punah, segera lenyap. Tapi kenikmatan yang kebahagiaan yang dialami oleh orang yang beriman, itulah kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki yang nanti kelak akan dia dapati saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adab al-mujahid, adab-adab seorang mujahid. Nah, ini yang paling penting ya. Sudah dijelaskan semuanya tentang keutamaan berjihad, keutamaan mati dalam keadaan syahid, tapi kalau kita tidak menjalankan adabnya, belum tentu keutamaan itu kita dapat. Sama seperti ketika kita mau melakukan sholat, waktu kita mendengar pahalanya orang yang sholat, manfaatnya sholat, kelebihannya orang yang sholat di mata Allah Subhanahu wa taala, dampaknya sholat bagi kehidupan dunia dan akhirat seseorang, dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika kita mendengar, kita mau menjalani sholat, kita harus belajar dulu apa itu adab-adab sholat. Adab-adab itu nanti terkait dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Begitu juga ada sunnah-sunnahnya yang bisa menyempurnakan sholat. Nah, seperti itu pula ketika kita mendengar keutamaan-keutamaan dari ibadah yang lain, khususnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita mendengar besarnya keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah dan besarnya keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mempelajari terlebih dahulu adab-adabnya, kita hanya sekedar perang, pokoknya saya mau perang, pokoknya saya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kamu dapat apa yang dijelaskan oleh Allah dan apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab engkau menuju sesuatu tidak dari pintu yang benar. Kalau mau menuju sesuatu harus dari pintu yang benar. Pintu yang benar itu adalah pintunya Nabi Muhammad SAW. Pelajari dalam mengerjakan sesuatu, pelajari bagaimana cara Nabi itu mengerjakan. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat salat. Nabi tidak memerintahkan kita belajar salat sendiri, tapi salatlah kalian seperti kalian melihat salat. Berarti orang yang mau salat dia harus belajar. Dari siapa? Dari orang. Bukan belajar untuk tidak, nanti salah. Khudhu anni manasikakum. Ambil dari aku tata cara ibadah haji kalian. Jangan belajar sendiri. Berarti kalau orang yang mau pergi haji, dia harus berguru kepada seseorang yang nyambung mata rantainya, mata rantai pembelajarannya sampai ke Nabi Muhammad SAW, supaya sir yang ada pada pelaksanaan haji Nabi itu sampai juga sirnya, rahasia Allah itu pada dirinya nanti saat dia mengerjakan tata cara haji. Dan begitu pula di setiap ibadah yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian menginginkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, begitu pula ketika kita mau berjihad, jangan asal ambil pedang kemudian nebas semua orang yang ada di depan kita, atau ngambil bom meletupkan diri di
di depan, di sekitar banyak orang. Oh kenapa? Biar nanti bisa sama bidadari di surga. Bidadari yang mana ya? Niatnya apa? Caranya benar apa enggak? Nah, orang kalau sholat caranya salah masih bisa digodok. Orang jihad caranya salah mati, mau menggodok bagaimana deh? Ya sudah, itu terakhir, jiwa kamu habis di situ. Jangan kau korbankan diri kamu tidak dengan jalan yang kamu benar-benar memahaminya dengan sempurna. Supaya mati kamu itu berguna, bermanfaat. Bagi siapa? Bagi kamu. Supaya diterima amal kamu. Sebab ada orang yang mati dalam keadaan jihad, jihadnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi syarat-syaratnya jihad. Tidak memenuhi adab-adabnya jihad. Wa min ahamil umuri 'alal mujahidi fi sabilillah wa aujabiha 'alaihi wa akadiha fi haqqihi. Dan termasuk perkara-perkara yang dipentingkan dan yang harus sangat diperhatikan bagi mereka para mujahid yang akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, al-ikhlas lillah fi jihadi. Ikhlas untuk Allah, jihadnya itu hanya dia tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Loh Ustaz, hanya jihad saja. Di setiap ibadah kita tuh harus ikhlas. Di setiap ibadah kita harus ikhlas. Sholat, makanya setiap ibadah kita niat pasti ada lillahi ta'ala. Sunnah menyebutkan kalimat lillahi ta'ala di waktu sholat, di waktu kapanpun. Setiap kita ibadah disunahkan kita menyebutkan lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya untuk mengingatkan kita pada ibadah kamu jangan kau tuju kecuali Allah. Ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu dari kata khalas. Khalas itu sesuatu yang murni, tidak kecampuran apa-apa. Secara bahasa, ikhlas itu sesuatu yang murni, tidak tercampur atau tidak terkontaminasi dengan apapun. Itu namanya ikhlas. Ikhlas ini yang paling berat. Nah, itu harus betul-betul kita memurnikan tujuan kita pada saat kita akan beribadah itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya ikhlas, riya. Riya itu pamer kepada selain Allah, itu namanya riya. Nah, orang yang ibadahnya tidak ikhlas, titik tolak ibadahnya tidak ikhlas, tidak dia tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya katakan kalau ikhlas yang sempurna itu memang agak susah, tapi minimal titik tolak kamu beribadah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Siapa yang titik tolak ibadahnya, niat ibadahnya bukan karena Allah sejak awal, ibadahnya tidak akan diterima. Sama sekali tidak akan diterima oleh Allah. Kamu sholat di masjid, niat kamu apa? Biasanya kalau habis isya ini ada pembagian makanan umpamanya ya. Kenapa niat kamu kok sholat di masjid? Kalau isya, setiap isya kamu juga giat banget sholat di masjid. Ya, makanannya enak-enak di sana. Berarti titik tolak kamu sholat isya itu di masjid karena makanan. Iya, tidak ada pahalanya. Pahala kamu yang makanan tadi itu. Tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada pahala sama sekali.
kamu sholat sunnah ba'diyah tadi karena apa? Oh, biar kelihatan alim lah, masa masuk masjid semua orang sholat ba'diyah, saya enggak sholat ba'diyah, kan enggak enak sholat ba'diyah. Karena apa kamu? Ya, biar kelihatan orang-orang sholat ba'diyah semua, saya juga sholat ba'diyah, ya ada pahalanya. Titik tolaknya ya, niat awalnya. Berarti itu kalau tidak ada orang ya dia tidak sholat ba'diyah, ya kan? Atau kalau tidak di masjid dia tidak sholat ba'diyah. Tapi kalau titik awalnya, titik tolak ibadahnya, niat awalnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di pertengahan jalan ibadahnya terganggu. Ya, kita kan bukan malaikat ya. Sholat saya ini karena Allah, karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut disiksa. Itu sudah karena Allah itu. Karena saya mengharapkan surga, itu karena Allah. Yang paling sempurna karena saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak usah bahas ikhlasnya kaum sufi, nanti lebih pusing kepala kita. Ikhlasnya kita saja yang kita bahas. Ikhlasnya orang awam saja kita belum menjalankan dengan benar. Membahas ikhlas tingkatan awal malah pusing kepala kita nanti. Kalau ikhlasnya kaum sufi, kita mengharapkan surga, takut neraka, itu sudah menyekutukan Allah. Murni kamu ibadah bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi karena Allah SWT. Kalau kamu ibadah sama Allah dimasuk neraka, ya kamu tetap ibadah. Karena kamu tidak tujuannya surga dan neraka. Jadi tujuan kamu adalah Allah SWT. Tapi itu kan tingkatan kaum yang berkedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Nah, kalau kita beribadah niatnya sudah karena akhirat, karena Allah, itu sudah ikhlas. Tapi sempurna atau tidak belum tentu. Kadang-kadang di pertengahan jalan, di pertengahan sholat, pertamanya saya sholat ba'diyah itu karena Allah. Kok tiba-tiba tengah-tengah saya sholat ba'diyah ada teman saya yang masuk, rusak ini. Ada teman saya masuk terus, ini kelihatan sholat ini saya. Sudah lain ini ya. Tadi tidak ada temannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu temannya masuk, berubah niatnya supaya saya kelihatan soleh. Ini diterima tidak ibadahnya oleh Allah? Kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, masih diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niat awalnya karena Allah, tapi di pertengahan jalan ibadahnya dia terganggu. Nah, apa yang terjadi? Ya, nilai ibadahnya sudah tidak sempurna lagi, kecuali jika dia segera mengembalikan niatnya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sisanya setelah dia mengembalikan niatnya itu akan dihargai lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibadahnya diberi nilai atau tidak oleh Allah? Diberi nilai. Nah, makanya yang paling penting itu titik tolak. Keinginan itu ada di dalam hati. Setiap kita mau melakukan ibadah, tanyakan juga kepada diri kita, apa yang kamu tuju? Sampai mau senyum kepada orang. Senyum itu kan kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika. Kalau niatnya senyum karena Allah, kalau niatnya senyum biar gajinya ditambah, dia tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini orang baik-baik, tapi ada udang di balik batu, ya, ada maksudnya. Nah, supaya pembeli saya banyak, supaya A, supaya B, dia tidak dapat pahala itu, karena kamu senyumnya tidak dengan niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, senyum kita itu ada nilainya jika yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita menyingkirkan batu di jalan, jika yang kita tuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya masalah jihad ini menjadi sangat penting sekarang. Sebab jihad ini
hidup mati, hidup atau mati. Ya kalau kamu pulang masih hidup. Kalau kamu tidak pulang, kamu mati tapi dengan niat yang salah jihadnya. Kamu mau memperbaiki bagaimana? Dari mana kamu bisa memperbaiki? Sebab idza mata ibnu Adam inqata'a amal. Dia sudah tidak bisa beramal lagi. Habis, tutup buku. Makanya sebelum kamu berjihad, perhatikan dulu niat kamu. Nah, setan itu paling takut sama orang ikhlas. Orang ikhlas ini orang paling ditakuti oleh setan. Ini kok kayak bengong gitu. Dan kamar nah, setan itu paling takut sama orang ikhlas. Suatu ketika ada satu orang puasa 11 tahun, tidak ada orang yang tahu, istrinya sendiri tidak tahu. 11 tahun dia puasa, istrinya tidak tahu kalau dia puasa. Orang ikhlas itu amalnya disimpan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau berhasil nyimpan kebaikan, wah hebat. Nah, orang zaman sekarang tahajud pasang status, bagaimana? Tawaf pasang status, nah, sofa marwah pasang status. Mau ikhlas dari mana? Ya kita tidak menuduh orang yang pasang status itu tidak ikhlas ya. Tapi kan lebih sulit lagi itu loh. Karena memamerkan sesuatu itu kalau niatnya baik ya juga baik. Tapi lebih sulit loh. Memamerkan sesuatu itu lebih sulit lagi niatnya. Kalau kita memamerkan sesuatu dengan niat fa'amma bi ni'mati rabbika hadits, dan terhadap nikmat Tuhanmu itu siarkanlah, kamu niatnya menyiarkan, mengabarkan ini loh Tuhan itu pemberi nikmat luar biasa, saya bersyukur, tidak ada masalah. Tapi itu susah niat seperti itu. Nah, jadi khususnya orang zaman sekarang latihan nyimpan amal baik. Kalau kita berhasil menyimpan, merahasiakan amal baik kita, tidak kita siar-siarkan, ini nanti akan melatih keikhlasan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau memang perlu diceritakan, ada yang perlu diceritakan, umpamanya mimpi sesuatu yang baik yang perlu diceritakan. Tujuannya apa? Mau tahu maknanya atau memotivasi orang, ceritakan. Tapi biasanya kalau menceritakan mimpi, ketemu sesuatu yang baik, menceritakan ke orang lain, niatnya pamer, habis itu nggak ketemu lagi, hilang mimpinya, dan mimpi lagi. Nah, karena rahasia, orang kalau mau dapat tambahan rahasia dari Allah, ya, jangan menampakkan sesuatu di depan manusia. Allah itu paling cemburu kalau hambanya menampakkan kelebihan di depan hambanya, nanti tidak dapat lagi. Makanya di antara tariqah Bani Alawi itu di antara tata cara tariqah itu kan cara hidup mereka. Di antara cara hidup Bani Alawi itu saumul asrar, merahasiakan segala rahasia, sehingga orang lain lihatnya dia itu seperti orang biasa-biasa, tidak punya apa-apa. Biasanya kalau kita lihat ada orang akhlaknya baik, ilmunya luar biasa, tapi dia ini biasa-biasa saja, itu biasanya lebih mantap. Kita lihat Nabi yang terlihat paling biasa, Nabi siapa?
Nabi Muhammad SAW. Yang paling terlihat seperti orang biasa itu adalah Nabi Muhammad SAW dilempar batu padanya. Rasulullah sholat dikasih kotoran, yang ngasih kotoran mati kan? Ya, jadi diem kan oleh Rasulullah SAW. Dilempar batu, yang lempar batu dan disumpahi oleh Rasulullah, didoakan supaya dapat petunjuk. Waktu perang Uhud, panah itu masuk topengnya Rasulullah sampai tembus pipinya, sampai tanggal giginya Rasulullah SAW. Pingsan lagi, masuk jebakannya orang musyrik. Nabi itu masuk ke lubang jebakannya orang musyrik, saya pingsan. Paling mirip orang biasa Rasulullah SAW, tapi kedudukannya paling tinggi di sisi Allah. Dilempar batu kebal tak? Ya keluar darahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau tahu orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah SWT, itu yang berdarah, itu kedudukannya tinggi. Karena yang kebal-kebal itu masih kelas teri, kelas teri. Kalau yang dilempar keluar darahnya, itu malah justru serem. Serem itu orangnya. Nah, itu jalan hidup Bani Alami. Saya katakan Saumul Asrar. Kita juga harus diam, mimpi. Oh, saya tadi malam mimpi. Mimpi siapa? Mimpi Rasulullah SAW. Mingkem, kunci. Kalau kamu sampaikan nanti tidak mimpi lagi. Nah, diam. Kecuali ada tujuannya dan penting. Tujuannya itu sangat penting sekali. Tapi kalau kamu begitu mimpi, apa bagi ya, saya mau cerita. Makanya kalau Habib Anis itu sering buat perumpamaan. Habib Anis itu sering membuat perumpamaan. Bani Alawi itu wali-walinya yang punya kedudukan tinggi. Wali itu ada yang kelihatan kewaliannya, ada yang seperti orang biasa. Yang seperti orang biasa itu yang lebih serem. Wali-wali kalangan Bani Alawi ini, saya dengar ceritanya dari Habib Anis, itu dijok sama Allah itu umpamanya seperti arak, kan memabukkan ya, mabuk cinta ya. Mabuk cinta, bukan mabuk arak-arak dunia ini. Makanya mereka sering membuat perumpamaan arak cinta. Itu dijok bergelas-gelas, mereka masih sadar, masih bisa menguasai. Tapi kalau selain mereka, kata Habib Anis ini, saya maksudnya mendem kismis, istilahnya dia mendem kismis. Kismis itu apa? Kismis itu apa? Figur. Yang kecil-kecil itu ya. Nah itu kismis itu baru dikasih kismis sudah mabuk, sudah teler. Belum dikasih araknya kan. Baru dikasih kismisnya ada sudah. Kalau orang mabuk kan ngoceh dia, ngoceh cerita kemana-mana. Oh saya tadi lihat ini, ketemu ini. Nah itu tinggalnya masih kelas teri. Tapi kalau orang-orang yang sudah mantap kedudukannya, tahsabuhu jamilatnya wa huwa tamurru marras gunung, seperti gunung. Gunung itu kau kira, kata Allah Subhanahu wa taala, kau kira gunung itu berhenti tidak kemana-mana, padahal gunung itu bergerak. Tamurru marras. Nah, wali-wali yang sudah seperti gunung itu, mereka berbuat macam-macam, tapi orang tidak kayak tahu. Ini jadi kemana-mana cerita-ceritanya. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tadi kan mau cerita itu, ada ceritanya orang yang puasa 11 tahun. 11 tahun puasa, istrinya tidak tahu. Apalagi nulis status istrinya aja tidak tahu. Oh zaman sekarang kan, alhamdulillah habis buka 11 tahun. 11 tahun saya berbuka. Alhamdulillah. Atau 11 tahun saya berbuka di warung ini, semoga menjadi saksi. Kayaknya tidak pamer padahal pamer. Atau aduh
pagi hari karena semalam kurang tidur, tahajud dan berzikir pagi hari jadi ngantuk. Niatnya mau pamer, tadi malam itu saya tahajud. Dan banyak pamer, nanti tidak dapat rahasia dari Allah SWT. Itu sudah diam aja. Puasa 11 tahun. Bahaya nih orang kalau sudah seperti ini terganggu setan dan iblis dan bala tentaranya. Ini paling takut ada orang ikhlas. Makanya kita kalau mau jadi ikhlas itu tak gampang. Mau jadi ikhlas itu pasti tantangannya lebih banyak. Tantangannya banyak. Jin manusia dan jin, setan manusia dan setan jin, gitu ya. Tantangan kita. Kalau sampai kita bisa mengalahkan setan manusia, setan jin ini semuanya, kita tetap istiqomah, ikhlas. Nanti sampai pemimpinnya setan jin dan setan manusia, iblisnya itu turun tangan sendiri, raja mereka. Nah ini orang ini 11 tahun tidak bisa diguyah oleh setan manapun. Sampai akhirnya suatu ketika dia dari masjid, ini ada di kitabnya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith itu, Tariqah Bani Alawi. Bab terakhir, bab ikhlas. Ikhlas itu rukun Tariqah Bani Alawi. Tariqah Bani Alawi rukunnya ada 5. Yang pertama ilmu, kedua amal, ketiga ikhlas, keempat khauf, kelima warok, atau keempat warok, kelima khauf. Itu rukunnya. Ikhlas, ini di bab ikhlas ya, nanti bisa ditilik. Dia mau pulang ke rumah, tiba-tiba ada satu orang pengemis. Dia bilang ke orang yang lain, tolong Tuhan kasih saya makan, saya sangat lapar. Kata dia, oh ya ini rumah saya sudah dekat, saya pulang saya ambilkan makan buat kamu. Ada orang ini, wah jangan terlalu lama Tuhan, saya sudah 2 jam tidak makan, saya lapar. Iya sebentar, saya sebentar di rumah saya di depan situ, saya ambilkan makan. Wah Tuhan terlalu lambat, kata dia. Saya sudah sangat lapar Tuhan, Tuhan ini tidak merasakan lapar yang saya rasakan. Loh, tunggu sebentar, kata dia. Saya tahu kamu lapar. Kamu tidak tahu rasanya lapar itu seperti apa. Terus dipancing sampai terakhir dia. Saya puasa 11 tahun nggak ada orang tahu. Kamu baru lapar 2 jam saja sudah ngoceh seperti itu. Saya puasa 11 tahun nggak ada yang tahu. Pecah itu berarti kan? Disimpan 11 tahun ini ya, pecah. Terus habis itu pengemis tadi tersenyum. Diri dia buka jubahnya. Terima kasih. Hilang pahala 11 tahun. Kamu siapa? Saya iblis. Tadi saya ini sangat khawatir sekali. Kalau 11 tahun kamu ini tidak ada yang mengalahkan kamu. Saya khawatir sekali. Kamu bisa jadi walinya Allah ini. 11 tahun mujahadah seperti itu. Sekarang sudah berhasil. Ditinggal. Sudah cuma kepingin. Iblis ini cuma ingin dia pecah gitu ya. Rahasia yang dia simpan itu pecah. Nah itu karena amal yang dirahasiakan itu nilainya sangat tinggi. Sedekah sir, sedekah yang afdal, sedekah sir. Sadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah rahasia, sedekah sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murka Tuhan. Luar biasa ya. Tapi kalau kita lihat ada orang sedekah foto, sedekah terus foto deh. Ini orang riya. Enggak. Ini kan bukan buat menilai orang lain, tapi ini menilai diri kita sendiri. Kalau ada orang pasang status dan kemudian kita, oh, ini orang riya. Enggak, itu kalau dia enggak riya. Kalau saya riya. Kalau buat orang lain itu bukan riya. Karena kita riya itu ada di dalam hati. Kita kan tidak bisa tahu hatinya. Ikhlas ada di dalam mana? Ya, ada orang sholat. Oh, kita sholat.
sampai seperti ini ya, mulutnya muncung semuanya. Ikhlas apa riya? Wallahu a'lam, yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sholatnya biasa. Lirik kanan, lirik kiri. Ikhlas apa enggak? Bisa jadi yang lirik kanan, lirik kiri itu yang ikhlas. Yang tunduk kakinya begar itu. Kita ya enggak tahu ikhlas apa enggak. Nah, kalau niatnya sarungnya dicincin, niatnya karena pamer, ya enggak ikhlas. Itu tidak ikhlas. Jadi orang itu slow saja sudah. Enggak usah bekeng-bekeng, nanti malah enggak sampai semuanya. Slow saja semua itu, tujukan untuk Allah, jangan dipamerkan kepada siapa-siapa. Baik. Apa itu batasannya ikhlas? Al-ikhlas lillah fi jihadihi. Ikhlas karena Allah di dalam jihad. Apa batasannya? Wa ayyurida bihi wajhallah wa nusrata dinihi wa i'la'a kalimatihi. Lihat ini loh yang namanya ikhlas di dalam jihad. Dia menginginkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajhallah maksudnya penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini batasannya ikhlas, menginginkan ridha Allah, menginginkan menolong agamanya, nusrata dinihi. Kenapa? Karena intan surullaha yansurkum. Nah, supaya saya ditolong oleh Allah. Wa i'la'a kalimatihi, dan menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, supaya tidak ada kezaliman di muka bumi. Makanya ayat-ayat Allah itu harus ditegakkan. Duna gharadin akhar min. Nah, tidak punya tujuan yang lain seperti mura'atin nas, riya. Mura'ah itu riya. Fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim. Celaka orang-orang yang melalaikan salatnya. Salat tapi dia melalaikan salatnya. Bagaimana orang salat tapi melalaikan salatnya? Alladziina yura'una. Alladziina yura'una. Fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun. Alladziina hum yura'un. Alladzina hum yura'una wa yamna'una. Mereka itu yang sholat tapi lalai. Sholatnya sholat orang lalai, yaitu orang yang gemar riya, mura'un, mura'ah atau yura'un, riya maksudnya. Wa yamna'una, dan mencegah orang-orang yang ingin bersedekah. Bukan cuma tidak mau bersedekah ya. Kalau ada orang yang sedekah sama dia bilang, jangan sedekah, sayang uang kamu. Orang mau sedekah bukan uangnya dia ini, itu ditahan sama dia. Nah, mura'ah, wa talabid dzikri, dan tidak berjihad dengan tujuan supaya dikenang. Kamu mau apa sih? Perang di jalan Allah SWT supaya nanti dikubur di taman makam pahlawan. Jihadnya tujuannya supaya dikubur di taman makam pahlawan, supaya dikenang. Ini kan namanya ditulis di situ. Udah cuma itu aja, cuma itu saja. Berarti tidak ikhlas. Wal manzilah indahum, atau berjihad dengan tujuan mencari kedudukan di mata manusia. Ini tidak ikhlas. Wa nail ghanimah, atau berjihad karena ingin dapat harta rampasan. Mau apa kamu perang? Saya ini sudah hidup saya ini pas-pasan, lebih baik saya ikut perang saja. Nanti kalau saya ikut perang kan ada harta rampasannya. Jadi itu harta rampasan bisa, dengan harta rampasan itu saya melanjutkan hidup. Sudah tidak ada tujuan lain, cuma itu. Ya sudah, itu saya cari harta rampasan. Rampok namanya kan. Bukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kamu niat merampok.
Sama penjajah itu seperti itu, perangnya bukan lillah sama sekali, perang ingin menguasai daerah orang lain. Sama seperti itu berarti orang yang cari ghanimah. Au syai'in min hududid dunia, atau perang karena punya rencana mendapatkan sesuatu dari hududid dunia, kerendahan dunia, hinanya dunia. Nah itu namanya bukan ikhlas. Sebetulnya ini bisa diarahkan kepada setiap ibadah, khususnya di dalam bab jihad ini. Kita kalau mau melakukan suatu ibadah, tanyakan kepada diri kita. Itu yang tahu kita harus merenung apa yang kamu tuju. Kalau Allah, negeri akhirat, nah itu berarti ikhlas. Oh, kalau ingin dikenang sebagai orang besar, nah itu kamu udah ikhlas. Kamu tujuan kamu ngajar apa? Supaya dikenal sebagai nanti kalau saya mati ditulis di kuburan saya Ustaz pulang. Berarti ngajar kamu tujuannya bukan karena Allah. Nah, supaya dikenang sebagai Ustaz atau dikenang sebagai ulama. Nasallallahu semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita ikhlas yang sempurna. Ikhlas itu puncak perjalanan. Makanya nabi-nabi itu disebut oleh Allah wa kana minal mukhlasin. Mukhlas. Ada mukhlas, ada mukhlis. Nah, kalau mukhlas itu sama Allah dicuci, dimurnikan. Ada mukhlis. Mukhlis itu orangnya, orang yang murni, sudah murni. Pada hakikatnya setiap mukhlis itu adalah mukhlas. Setiap orang yang ikhlas itu adalah orang yang diikhlaskan, dijadikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melalui banyak disepuh di mana-mana gitu ya, dibakar di mana-mana sampai muncul emas yang berharga di dalam dunia. Orang kalau mau ikhlas itu berarti dia harus ada tantangan di mana-mana. Nah, waqad qala alaihi salatu wassalam. Ini saya masih ingat ini ceritanya. Ini agak banyak cerita sedikit nggak apa ya, biar tidak bosan. Kalau kita umpamanya bersedekah ke orang yang terima kasih sambil senyum. Berapa tahun kamu sedekah seperti itu? Setahun. Biasa-biasa itu. Mau tahu kita ikhlas apa enggak itu dari mana? Kita dakwah umpamanya disambut terus sama orang. Silakan ini dihormati. Tahu ikhlas itu dari mana? Disambut sama orang. Datang sudah disediakan hotel, disediakan. Buat dari mana kamu tahu kamu itu ikhlas sebenarnya? Dulu orang-orang yang berdakwah itu jalan kaki dari rumahnya sampai di sana, kadang-kadang yang datang 2 orang, 3 orang. Baru mendengar cerita Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, dia menceritakan bagaimana ikhlasnya guru kita Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur. Ciri-ciri seorang dai yang ikhlas itu dia berbicara di depan 1000 orang dan di depan 2 orang bicaranya sama. Tapi kalau di depan 1000 orang semangat, teriak, baru 3 orang lemes, ngantuk. Mana ini tidak betul. Dia berbicaranya, menyampaikan segala ilmunya di depan 2 orang dan di depan 1000 orang sama. Dia cerita Habib Ali Al-Jufri ini pada waktu dia masih kecil, dia mengundang Habib Abu Bakar Al-Adni ini untuk membuat taklim kajian di rumahnya. Karena rumahnya dia kan di Jeddah, rumahnya Habib Ali Al-Jufri. Kebetulan Habib Abu Bakar dulu masih di Jeddah.
Dia berjanji kepada Abu Bakar, saya akan kumpulkan teman-teman saya. Saya kumpulkan, nanti belajar sesuatu di rumahnya. Akhirnya karena biasa pengajian pertama itu euforia, yang datang orang banyak. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu mulai keluar. Karena kata Habib Ali, teman-teman saya yang datang itu bukan orang yang minat terhadap agama. Lain kalau orang minat terhadap agama itu datang dia bawa buku, bawa catatan. Ini sudah orang yang kepingin hadir tapi tidak punya minat yang kuat terhadap agama. Sampai sudah sebulan, kata Habib Ali Al-Jufri, sampai pernah yang datang cuma 3 orang. Dia nengok kanan kiri, temannya habis semua, ada yang datang, cuma 3 orang. Habib Ali, kata beliau, Habib Ali ini, kata beliau, saya waktu itu malunya luar biasa terhadap Abu Bakar ini, malu sekali saya. Tapi dia mengatakan pada saya, hai Ali, andai kata yang datang cuma saya dan kamu saja, pelajaran ini tetap akan saya mulai. Saya akan datang dari rumah saya ke tempat kamu, walaupun yang datang cuma saya sama kamu. Dan kata Habib Ali Al-Jufri, yang datang 3 orang itu, waktu yang datang 3 orang itu, Habib Abu Bakar Al-Masyhur ini memberikan penjelasan seperti layaknya yang datang itu orang banyak, tidak kurang sama sekali. Wah, ini orang hebat ya. Kalau kita bisa seperti ini, luar biasa. Baik. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man ghaza fi sabilillah, siapa yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, walam yanwi illa idalan, dan tidak punya niat di dalam perangnya itu kecuali seikat tali. Jadi dia hanya mengejar seikat tali di dalam peperangannya. Kamu perang tujuannya apa? Karena seikat tali. Mungkin tali pelana kuda, tempat duduknya kuda atau onta. Kenapa kamu perang? Supaya saya dapat pelananya onta. Nah, nanti pasti ada punyanya orang yang terbunuh, mati, kudanya mati, ambil. Kamu perang tujuannya apa? Mau mengumpulkan pelana. Kata Rasulullah, falahu manawa, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau kamu niatnya cari tali, yang kamu dapat tali. Dari Allah dapat nggak? Nggak dapat. Nah kalau dia mati, dapat pahala dari Allah? Nggak dapat. Karena yang dia niatkan sejak awal adalah ikatan tadi, tali tadi yang dia tuju. Lihat ini, bahayanya niat ini ya. Itu kan sesuai dengan hadis innamal a'malu binniyat, itu yang sudah pernah kita bahas. Wa qala rajulun, berkata seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni agiful mawqifa uridu wajh Allah wa uridu ayyura mautini. Ini orang mau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia berjihad, dia ketemu Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang berdiri di suatu tempat untuk berjihad ini. Aku berdiri dalam keadaan tidak menginginkan apa-apa kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku ingin sekali nanti ditunjukkan, diberitahukan kepadaku tempatku di mana. Kalau aku sekarang ini mau jihad, tujuanku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mau dapat bocoran tempatku di mana setelah aku mati. Karena kan kalau mau berbuat sesuatu harus tahu dulu apa yang didapat. Tempatku di mana ya Rasulullah? Falam yarud alaihi. Rasulullah tidak menjawab.
pertanyaan orang tersebut, karena Rasulullah memang la yantiqu anil hawa. Rasulullah itu tidak menjawab menurut hawa nafsunya. Kalau belum dapat sesuatu dari Allah, diam Rasulullah. Lam yarud, Rasulullah tidak menjawab hatta nazalat, sampai turun ayat. Apa yang turun ayatnya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat ini menjelaskan tentang ikhlas. Ikhlas itu apa? Barang siapa menginginkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal amal yang soleh dan tidak menyekutukan peribadatannya terhadap Tuhannya dengan apapun. Ini penjelasan. Wagila, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ar-rajul yubatil lil maghnam. Ada seseorang ya Rasulullah yang berperang karena ingin dapat rampasan, harta rampasan. War-rajulu yubatil lil dzikri. Ada lagi orang yang berperang supaya dikenang sebagai pahlawan. War-rajulu yubatil li yura makanahu. Ini tadi, ini yang di atas itu, dia itu menjelaskan kepada Rasulullah bahwa saya itu ikhlas, orang ini ikhlas, tapi di samping itu dia punya keinginan agar posisinya itu dimunculkan gitu ya, agar kedudukannya itu ditampakkan, ayyura mautini. Makanya terus diingatkan kalau kamu memang betul-betul ikhlas, hendaklah kamu tidak beramal kecuali hendaklah kamu beramal soleh dan tidak menyekutukan apapun dalam peribadatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahan orang itu yang di atas itu, dia berkata kepada Rasulullah bahwa aku ini tidak memiliki tujuan kecuali ridho Allah. Tapi di samping itu dia menjelaskan ke Nabi, dia ini punya keinginan agar tempatnya ini ditampakkan. Nah, ini kemudian yang kedua, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang berperang ingin harta rampasan. Yang kedua, orang berperang karena ingin dikenang. Yang ketiga, warajul yuqatil liyura makanahu. Orang berperang agar kedudukannya ini tampak di mata manusia, bahwa dia adalah seorang mujahid. Kalau yang dikenang supaya dikenal pahlawan. Kalau yang ini, yang terakhir ini supaya orang tahu semua ini veteran, mujahid. Fa ayyu dzalika fi sabilillah. Dari tiga orang yang tersebut, manakah yang termasuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang dengan niat meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang termasuk di jalan Allah. Berarti Rasul ini menjawab tiga orang itu tidak sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang berperang di jalan Allah yang tujuannya murni menegakkan kalimat Allah. Apalagi orang perang karena partai. Wa fi hadits tsalatsa, dan tersebut pula riwayat tentang tiga orang alladzina qala fihim alaihi salatu wassalam, yang Rasulullah SAW berkata menjelaskan kondisi tiga orang tersebut, innahum awwalu khalqillah tusa'ara bihimun nar. Mereka tiga orang itu adalah makhluk Allah yang pertama kali dibakarkan di dalam neraka. Dibakar di dalam neraka.
Siapa itu 3 orang itu? Qala alaihi salatu wassalam, rajulun qatala fi sabilillah. Oh, ini lain lagi nih ya. Ini lain lagi ini. Ini 3 orang ini sebetulnya disebutkan di dalam riwayat. Siapa 3 orang ini? Yang pertama orang yang mati syahid, orang yang dikenal semasa hidupnya mati syahid. Yang kedua, orang yang dikenal sebagai qari'ul Quran, hafid Quran dan suaranya indah. Yang ketiga, orang yang dikenal sebagai orang dermawan. Ini 3 orang ini. Rasulullah ini awal orang yang dibakar di api neraka. Karena dia hanya dikenal di mata manusia, tapi tujuannya yang mati dikenal sebagai orang syahid itu tujuannya bukan karena Allah. Yang disebut sebagai qari'ul Quran itu tujuannya supaya dia terkenal suaranya indah. Tidak ada tujuan karena Allah. Yang disebut-sebut sebagai dermawan itu, ya memang dia tidak bertujuan untuk Allah SWT supaya dikenal tetangga-tetangganya dia ini orang dermawan. Ini penting sekali mengingat ini ya. Nah, ini yang saya jelaskan di awal supaya tidak salah paham ya. Ini yang jadi masalah itu kalau titik tolak ibadah kita itu niatnya sejak awal bukan karena Allah, itu yang nggak akan diterima. Tapi kalau titik tolak ibadah kita sejak awal karena Allah, di tengah perjalanan terganggu niat kita, itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun kualitas ibadahnya tidak sempurna. Ini yang dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Al-Ghazali. Nah, jangan sampai setelah kita membahas hadis ini terus kita nggak mau beramal, itu juga salah. Wah, saya mulai sekarang nggak mau sedekah. Kenapa? Ya, nanti sedekah malah masuk neraka. Salah. Kamu sedekah niat yang ikhlas. Kamu tidak sedekah salah, kamu sedekah tapi tidak ikhlas juga salah. Jadi yang betul bagaimana? Sedekah dan belajar ikhlas. Kalau kamu tidak sedekah, kamu mau belajar ikhlas dari mana? Jangan sampai tertipu oleh setan. Nah, kita lanjutkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, wa rajulun qatala fi sabilillah fa utiya bihi wa arrafahu ni'matahu fa arafaha. Wa rajulun qutila fi sabilillah. Ada seseorang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu didatangkan, dihadapkan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arrafahu ni'matahu. Dan Allah menampakkan kepada orang tersebut kenikmatan yang akan dia dapat karena dia terbunuh di jalan Allah. Fa'arafaha. Lalu dia mengetahui kenikmatan itu. Wah, besar sekali kenikmatan yang akan saya dapat. Falamma kemudian lalu Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang sudah kamu perbuat? Kok kamu dapat kenikmatan seperti ini? Apa yang sudah kamu lakukan? Orang tersebut berkata, qataltu fi sabilika ya Allah. Aku telah berperang di jalanmu ya Allah, hatta gutiltu, sampai aku terbunuh. Dia mengatakan, Allah bertanya kepadanya, apa amalmu? Dan Allah Maha tahu. Nah, kalau Allah bertanya, ya kalau Allah nggak bertanya kan kita nggak tahu apa bahayanya ini. Ini hikmahnya. Allah bertanya, hai hambaku, kamu ini kok dapat pahala besarnya segini, nikmatnya seperti ini, apa yang sudah kamu buat? Kata hamba tadi, ya Allah,
aku berperang di jalanmu hingga aku terbunuh di dalam peperangan. Ini kan hamba ini yang ngaku ya, bahwa dia berperang hingga terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulullah kadzabta. Allah berfirman kepada hamba tadi, hai hambaku, kau telah berdusta. Ini loh yang serem itu ya, memang masalah ini ya. Kita ini kan beribadah kepada Allah, kita kan ngaku saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah puasa, tapi diakui atau tidak oleh Allah? Ini jangan kemudian was-was ya di sini ya. Di sini was-was pusing semua, masuk angin semua. Tapi hadis seperti ini nih, sebetulnya bukan menjadikan hati kita ciut, tapi hadis yang seperti ini harus menjadikan kita terpecut untuk lebih memperhatikan kemurnian ibadah kita. Sebab berapa banyak orang yang beribadah tanpa pernah memperhatikan kemurnian niatnya. Dengan hadis ini dia bisa terbuka hatinya, terbuka pikirannya untuk selalu memperhatikan niat saat dia itu beribadah. Penting sekali loh ya, sangat penting sekali. Kalau kita lihat hadis ini, bayangkan ini hamba ini merasa dirinya telah terbunuh. Dia menyebutkan, saya perang ya Allah di jalanmu, tapi Allah tidak mengakui usahanya. Nah kita kan sering begitu. Wah aku tuh puasa setiap hari. Kamu, Allah mengakui puasamu kan? Wah aku setiap hari sholat di masjid tadi jamaah. Kamu, tapi Allah mengakui tak sholatmu ini. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima. Amin. Tapi Allah Maha Pemurah. Kalau ini kan memang hamba ini sudah kelewat batas nih ya. Dan saya katakan di awal ini memang tujuannya sudah tidak benar dari awal. Tujuannya sudah tidak benar. Kata Allah, kadzabta, dusta kau. Bal arabta ayyugala huwa jari'un fadzakir. Kata Allah, kau telah berdusta, bahkan kau hanya bertujuan agar disebut sebagai pemberani. Bayangkan, ini korbankan dirinya ini demi disebut orang sebagai jagoan. La ilaha illallah. Fadzakir, kata Allah, sudah dan sebutan pemberani itu sudah kamu dengar, jadi sudah punya. Mau pahala dari apa? Sudah tidak ada, karena yang kamu inginkan sejak awal supaya kamu itu disebut jagoan, pemberani. Wah kamu tuh perangnya kemarin itu supaya dikenal sama orang, ini loh saya ini jagoan, ini berani saya ini. Orang-orang sudah bilang kalau kamu jagoan, ya itu yang kamu cari, itu yang kamu dapat. Loh ya pahala itu ya Allah, ya kamu waktu beramal itu minta pahala dari aku apa minta sebutan dari orang-orang itu? Kalau minta pahala dari aku waktu kamu beramal, aku akan beri pahala. Tapi ketika kamu beramal bukan aku yang kau tuju. Yang kau tuju kan sebutan orang-orang itu. Ya jangan minta dari aku. Kita kalau kerja sama A, gajinya minta sama B. Dikeplak kita sama B. Mau kamu kerjanya sama A kok gajinya minta sama saya. Makanya kalau kita beribadah yang benar. Kalau ibadahnya kita tujukan bukan untuk Allah, terus minta balasannya dari Allah. Mintanya itu loh, kata Allah. Kamu tidak nuju saya kok minta pahalanya dari saya. Hati-hati loh. Kita untuk siapa yang ibadahnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Itu setiap sholat loh kita ucapkan. Mudah-mudahan Allah menerima kita. Amin. Ikhlas, insyaallah dan menerima semua ibadah kita. Tsumma yu'maru bihi, lalu diperintahkan, Allah memerintahkan malaikat kepada orang tersebut.
fayushab ala wajhihi hatta yulqa finnar. Bayangkan ini lebih sakit lagi nih orang ini ya. Pertama-tama ditunjuki oleh Allah balasannya orang yang mati syahid dulu. Kalau tidak pakai ditunjuk itu langsung diutalkan, dilemparkan ke neraka, ya sakit, tapi sakitnya tidak sesakit ini. Itu seperti orang kelaparan, terus kita tunjukkan kepada dia ayam bakar. Oh, dia sudah ngiler nih, mau dikasih saya. Kemudian ayamnya kita ambil, kita makan di depan dia kita tempeleng. Sakitnya double ini. Nah, sakitnya double ini. Sudah ayamnya tidak dapat. Saya tadi sudah mengharap kalau dari awal tidak ditawari ayam sekalian, saya masih mungkin kuat nahan laparnya. Tapi begitu kita kalau lapar itu jalan masih kuat nahan. Begitu masuk rumah ada aroma masakan, wah runtuh itu. Benteng kita bisa runtuh gitu ya. Bisa langsung lari masuk dapur tekan gitu ya. Nah ini bayangkan orang lapar, terus ditunjukkan makanan, kemudian makanannya tidak diberikan. Nah, lebih sakit ya. Bebek dari pertama jangan memberikan. Nah, Allah ini mau menyiksa orang yang bertujuan kepada selain Allah SWT, menyekutukan Allah. Yang kamu cari ini, kamu sangka kamu dapat pahala ini. Jadi pertama ditunjukkan oleh Allah pahalanya orang yang mati syahid. Lalu Allah tanya kepada hamba itu, kok kamu bisa dapat pahala ini? Itu amal kamu apa? Saya mati di jalan, ya Allah. Kamu dusta, ini bukan buat kamu. Lebih sakit ya. Lebih baik datang langsung melemparkan neraka selesai. Ya. Ini dia berasa dirinya mau dapat semua itu, ternyata tidak dapat. Jadi Allah itu maha adil. Kenapa Allah memperlakukan dia seperti itu? Sebab dia berbohong dengan amal baik. Maka Allah membalas kebohongan dia itu dengan kebohongan. Ini loh, dia merasa dia akan mendapat itu, padahal bukan buat dia. Sama ketika dia di dunia perang, terus kelihatannya top ini ya. Padahal perangnya bukan buat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya tujuan lain. Bahkan Allah memerintahkan malaikat fayushab ala wajhi. Yushab ala wajhi itu kakinya diseret, wajahnya di tanah, diseret kakinya. Yushab ala wajhi. Jadi diseret kakinya, terus wajahnya itu terseret di tanah gitu ya. Hatta yulqa finnar, sampai dia dilemparkan ke neraka. Ini sudah jam berapa ini? Jam 9. 90 menit. Terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, aktsar syuhada ummati ashabul furush. Wa kam min qatilin baina saffain Allah a'lam bi niyyatihi. Ini masih berkaitan dengan niat. Kata Nabi Muhammad, sebagian besar para syahid di kalangan umatku adalah orang-orang yang mati di kasur. Orang yang mati di kasur, tapi dia tergolong orang yang syahid. Karena syahid itu ada bermacam-macam. Syahid dunia dan akhirat. Ada syahid akhirat, tapi tidak syahid dunia. Ada syahid dunia, tapi tidak syahid akhirat. Syahid yang syahid yang pertama itu orang yang mati di peperangan di jalan Allah SWT. Dia di dunia dihukumi syahid, tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, langsung dikuburkan dengan bajunya. Nanti di akhirat dia dibangkitkan sebagai syuhada. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua, syahid akhirat, la syahid dunia. Orang yang matinya di dunia tidak sebagai orang yang mati syahid, tapi nanti dia dibangkitkan bersama orang-orang yang syahid.
Siapa itu? Ini disebut Nabi ashabul furush. Orang yang matinya di kasur. Tapi dia syuhada. Nabi menyebutnya aktsar syuhada. Sebagian besar para syuhada umatku adalah orang-orang yang matinya di kasur. Bukan mati di peperangan. Berarti yang mati syahid sedikit enggak? Yang mati di peperangan itu sedikit. Ini menunjukkan pertama Islam itu tidak suka perang, tidak suka perang Islam ini. Dan ada maknanya macam-macam. Ini jamnya sudah semakin mepet, saya tidak mau bahas. Nah, contohnya orang yang syahid dunia, syahid akhirat tidak syahid dunia. Ibu yang hamil wafat, ibu melahirkan wafat, orang muslim yang mati tertabrak kecelakaan, mati jatuh dari tempat tinggi, mati terbakar, orang Islam yang mati karena sakit perut, karena wabah. Nah, itu di dunia dihukumi sebagai orang biasa, tapi dia nanti dibangkitkan sebagai orang-orang yang dibangkitkan bersama para syuhada. Yang ketiga ini yang menakutkan, syahid dunia tapi bukan syahid akhirat. Di dunia dia dianggap sebagai syuhada, dihukumi sebagai syuhada karena orang itu kan hanya bisa menilai lahiriah, hati itu urusan dia dengan Allah SWT. Dikuburkan dia secara syuhada, yaitu tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Secara penguburannya orang-orang yang mati syahid, tapi kata Rasulullah, kam min katsirin bainas saffain Allah a'lam biniyatihi. Berapa banyak orang yang terbunuh di antara dua kelompok dalam saat berperang, bainas saffain, di antara dua softnya orang kafir sama softnya orang muslim. Kelompoknya orang kafir, kelompoknya orang muslim. Dia ini mati di antara dua soft itu kan, peperangan itu berhadapan-hadapan. Tapi kata Rasulullah, Allah a'lam biniyatihi, Allah lebih mengetahui niatnya yang mati itu untuk apa. Berarti menunjukkan berapa banyak juga orang yang mati syahid di mata manusia, tapi di mata Allah dia bukan mati secara syahid. Na'udzubillah. Berapa banyak orang yang sholat di mata manusia, tapi di mata Allah dia tidak sholat. Berapa banyak orang yang ahli sedekah di mata manusia, tapi di mata Allah dia itu tidak ahli sedekah. Berapa banyak orang yang ahli Quran di mata manusia, tapi di mata Allah dia bukan ahli Quran. Terus apa manfaatnya kalau di mata Allah dia bukan semua itu? Di mata orang dia dikenal. Mau kita dikenal di hadapan semua orang, tapi Allah tidak mengakui. Apa manfaatnya? Manfaatnya apa? Nah, ini sekarang kita buka kepala kita ini, kita buka pikiran kita. Mulai sekarang kita niatkan, saya tidak akan mencari nama di mata makhluk Allah. Tidak ada gunanya. Kalau semua orang di dunia ini mengakui kita, tapi Allah tidak mengakui itu, apa manfaatnya? Wah, terkenal kita, siap mana-mana sudah jalannya di atas permadani, sambut orang, luka orang-orang. Orang soleh, orang hebat, dia lulukan semua orang yang minta berkah, minta ini. Tahu-tahu, ini bukan orang soleh. Ada gunanya nggak semuanya? Ada. Tapi kalau di mata orang nggak ada yang kenal kita. Ini siapa ya? Nggak tahu, nggak kenal. Masuk ke majelis nggak ada yang nyambut. Kita tidak datang masuk ke majelis tidak ada yang nyambut. Kita tidak datang di majelis tidak ada yang nanya. Tidak ada yang nyari. Mau duduk di depan, di belakang tidak ada yang gubris.
Terserah duduk di mana, tidak ada ya. Tidak dianggap istimewa oleh siapapun. Tidak ada yang mempertanyakan kita, tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala diakui. Bahagia. Siapa salah satu contohnya? Uwais Al-Qarani. Kata Rasulullah SAW, kalau hadir di majelis tidak menambah jumlah majelis tadi. Maksudnya apa? Kalau hadir di majelis tidak nambah jumlah majelis tadi. Artinya kedatangannya juga tidak menunggu siapa-siapa. Kalau dia tidak hadir, majelis itu tidak kurang. Artinya tidak ada yang tanyakan. Uwais Al-Qarani itu ya. Kalau berdiri di depan pintu rumahmu, pasti kamu usir. Kalau melamar anakmu, lebih lagi di depan pintu aja, usir, mau melamar anaknya, pasti kamu tolak. Nah, tapi nanti dia di hari kiamat akan memberi syafaat sejumlah 2 kabilah Arab yang tersesat. Bahagia dari Uwais Al-Qarani. Jangan cari kedudukan di mata manusia, tidak ada manfaat. Jadi jangan sedih kalau umpamanya kita memberi nasihat di media sosial yang like cuma 3 orang. Terus patah semangat. Jadi kamu tuju siapa? Kalau yang kamu tuju Allah Subhanahu Wa Taala, yang like 3, yang like 1000, yang like berapapun, ya sudah, itu tidak akan berpengaruh kepada hatimu. Tapi kalau hatimu masih terpengaruh dengan jumlah follower dan likers, like ini ya, jumlahnya itu yang like itu, dan followers, subscribers, hati kamu terpengaruh dengan itu, viewers, wah, berarti kamu masih jauh banget. Jangan terpengaruh. Beramal karena Allah. Orang tidak ada yang melihat nasihat saya, tidak ada yang dengar nasihat saya. Yang penting Allah menjadi saksi. Yang penting Allah rekan. Loh, kamu sholat? Tidak ada yang muji, tidak ada. Memang saya tidak cari pujian orang. Yang penting Allah lihat saya sholat. Baca zikir, sholawat, tidak usah cerita sama orang. Saya kecuali mengajarkan kepada orang, ayo baca dikit ini, motivasi orang, tidak ada masalah. Nah, berusaha memperbaiki hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majelis kita ini manfaat untuk keluarga kita, untuk setiap orang yang mendengarkan, untuk setiap umat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati kita untuk mengamalkan apa yang kita dengar. Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, dan memudahkan segala rintangan di depan kita, melumerkan segala rintangan di depan kita, agar kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hamba-hambanya yang mukhlisin, wal afiyah bila bala wala balwa ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah wa ila hamdatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعطى بكل سوري بالمصطفى رسولي أعطى بكل سوري
bil Mustafa Rasuli nahza bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada tashis Rabbi walhamdulillahi bil badhi wa tanahi. Jadi harus kita ketahui, dikenal orang banyak itu bukan nikmat, tapi itu adalah ujian. Jangan mencari ketenaran di mata maksud. Jangan pernah mencari ketenaran di mata maksud. Itu ujian yang berat, bukan nikmat itu kalau kita tenar di mata Allah, dikenal di langit, itu baru Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.